5 hari bertugas di Intan Jaya, tim gabungan pencari fakta penembakan pendeta Yeremia Zanambani berhasil mengumpulkan bukti-bukti dari keluarga dan saksi. Hasil penyelidikan, saudara akan dilaporkan kepada Menko Polhukam. Tiba di Bandara Moses Kilangin Timika, Beni Mamoto dan juga tim menggelar rapat dengan Kapolda Papua dan juga Pangdam Cendrawasih. Tim mencari fakta segera membuat laporan dan juga menganalisis fakta dan data sebagai kesimpulan dan akan rekomendasi untuk Menko Polhukam Mahfud MD. Selama 5 hari, tim melakukan penyelidikan di distrik Hitadipta, Intan Jaya, Papua, Timika, Papua. Saudara, tim gabungan pencari fakta penembakan pendeta Yeremia Zanambani mendapat teror dari kelompok bersenjata di Papua. Sementara kontak senjata antara kelompok bersenjata dengan pasukan TNI terjadi di distrik Hitadipa pada Minggu siang. Penyelidikan tim gabungan pencari fakta di lokasi penembakan pendeta Yeremia Zanambani diganggu kelompok bersenjata di Papua. Seorang anggota tim, Bambang Purwoko, ditembak saat olah tempat kejadian. Seorang anggota TNI yang mengawal juga ditembak. Tim melakukan olah tempat kejadian di Kabupaten Intan Jaya, Papua pada Jumat lalu. Situasi di Sugapa maupun Hitadipa masih cukup rawan karena tadi siang masih terjadi tembak-menembak di Hitadipa dan belum lama ini terjadi penembakan di belakang kantor Polsek Sugapa. Aktivitas kami terus berjalan, pemeriksaan saksi-saksi terus berjalan, dan kami mengejar waktu. Mudah-mudahan sampai malam ini kami bisa memaksimalkan target yang sudah kami tetapkan. Pasca penembakan anggota tim pencari fakta, Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpau dan Pangdam 17 Cendrawasih Papua, Maijen Herman Asaribab menggelar rapat tertutup. Tim ini membahas langkah-langkah penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata di Intan Jaya. Akhirnya saya akan melakukan upaya kekerasan, upaya melanggar hukum atau pada melawan hukum, dia harus bertanggung jawab. Sementara Pangdam 17 Cendrawasih, Maijen Herman Asaribab tengah mengupayakan membangun komunikasi bersama pemerintah daerah dan tokoh adat setempat, melakukan pendekatan persuasif agar kelompok bersenjata menghentikan aksinya. Yang saudara-saudara kita disebut yang kelompok separatis bersenjata itu sebenarnya orang Indonesia juga, saudara-saudara kita juga. Jadi kami juga mungkin nanti pendekatan soft dengan harapan mereka juga sadar bahwa akan dilakukan itu keliru dan mau kembali untuk bergabung membangun daerah kita ini supaya bisa lancar baik dari sisi pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, Minggu siang terjadi kontak senjata saat kelompok bersenjata menyerang pos militer distrik Hitadipa. 2 jam kemudian kelompok bersenjata mundur ke arah perbukitan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Meski terus mengalami teror, tim pencari fakta terus melanjutkan pengusutan penembakan pendeta Yeremia. Tim dibentuk Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk mengetahui siapa penembak sang pendeta saat memberi makan ternaknya. Karena hingga kini, bagaimana peristiwa dan penembakan terjadi masih simpang siur. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Papua. Dan saudara, selengkapnya hasil penyelidikan tim pencari fakta penembakan pendeta Yeremia, kita akan temui rekan kami Vindi Rakmeni di Jayapura yang mengikuti perkembangan penyelidikan dari tim pencari fakta. Vindi, jadi siapa dan juga apa motif dari penembakan yang bisa disimpulkan sementara? Ya, selamat siang Medok dan juga saudara. Setelah 5 hari bekerja sejak hari Kamis hingga hari Senin ini, tim gabungan pencari fakta sudah menyelesaikan proses investigasi di Intan Jaya, di mana sejak hari Kamis, Jumat, kemudian Sabtu dan Minggu terus bekerja mengumpulkan bukti-bukti baik di lokasi kejadian, kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap atau meminta informasi dari keluarga dan saksi-saksi di lapangan. Dari keterangan yang kami dapatkan dari ketua tim gabungan pencari fakta Beni Mamoto menyebutkan bahwa dari hasil penyelidikan atau investigasi sementara
sudah ada sedikit atau titik terang terkait pelaku penembakan terhadap pendeta Yeremia Sanambani. Namun pihaknya masih harus melakukan kesimpulan seperti itu untuk benar-benar memastikan bahwa pelaku penembakan ini bisa terungkap. Dan selama proses investigasi ini berlangsung, memang Benny Mamoto mengakui bahwa sering mendapat teror penembakan, bahkan tidak hanya di distrik Hitadipa, namun juga hingga ibu kota Sugapa juga tim gabungan ini masih mendapat teror penembakan. Namun teror penembakan ini sama sekali tidak menurunkan niat dari tim gabungan investigasi ini untuk mengungkap kejadian sebenarnya. Dan berikut kutipan wawancara Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta Kasus Penembakan Intan Jaya, Benny Mamoto. Memakan korban dari tim kami dan satu anggota dari satuan TNI, tetapi kami tetap komit menyelesaikan tugas kami sampai dengan selesai. Ini fokus saja pengumpulan data dan informasi itu dari masyarakat, dari tokoh adat, tokoh agama setempat yang melaporkan kepada Bapak Presiden. Dan dari situlah kemudian Bapak Presiden memerintahkan Menko Polhukam untuk membentuk tim. Nah, kami fokus ke situ. Ya, itu kutipan wawancara Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta Benny Mamoto, dan terkait dengan motifnya sendiri hingga saat ini masih terus dilakukan pendalaman untuk mengungkap motif penembakan dan juga pelaku penembakan terhadap pendeta Yeremia Sanambani. Vindi, setelah ada kesimpulan, kemudian apakah rekomendasi dari TGPF ini langsung jadi bahan penyidikan oleh polisi, Vindi? Iya, dari hasil investigasi yang dilakukan ini, tim akan melakukan analisa terkait data yang diperoleh di lapangan, kemudian mengambil kesimpulan, dan setelah itu hasilnya akan diserahkan kepada Menteri Koordinator Hukum dan HAM Mahfud MD. Dari hasil itu juga nanti akan diserahkan juga kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki motif dan juga pelaku penembakan pendeta Yeremia Sanambani di Intan Jaya, Papua. Baik, terima kasih. Melaporkan langsung dari kawasan Jayapura, Papua, jurnalis Kompas TV Vindi Rakmeni melaporkan.